Kita masih membahas mengenai kesehatan mental remaja. Di video pertama saya sudah menyampaikan cakupan kesehatan mental remaja, ciri-ciri remaja sehat mental, serta penyebab masalah kesehatan mental pada remaja. Sedangkan di video kedua kali ini saya akan membahas mengenai beberapa masalah kesehatan mental remaja dan hal-hal apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk menangani masalah kesehatan mental remaja. Gangguan depresi, kecemasan, dan perilaku adalah beberapa masalah kesehatan mental yang rentan terjadi di kalangan remaja. Gangguan kecemasan yang mungkin melibatkan kepanikan atau kekhawatiran berlebih adalah yang paling umum terjadi. Diperkirakan 3,6% dari individu berusia 10-14 tahun dan 4,6% dari individu berusia 15-19 tahun mengalami gangguan kecemasan. Sedangkan depresi diperkirakan terjadi di antara 1,1% remaja berusia 10-14 tahun dan 2,8% dari remaja berusia 15-19 tahun. Perubahan suasana hati yang cepat dan tidak terduga adalah salah satu ciri yang sangat umum terjadi. Gangguan kecemasan dan depresi dapat sangat mempengaruhi kehadiran di dalam sekolah serta pelaksanaan tugas sekolah seseorang. Apabila mereka menarik diri dari lingkungan pergaulan, maka isolasi dan kesepian akan memperburuk keadaan mereka. Pada kasus-kasus tertentu, depresi juga dapat menyebabkan upaya bunuh diri. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa umumnya muncul selama masa remaja dan dewasa muda. Gangguan makan melibatkan perilaku makan yang abnormal dan keasikan dengan makanan. Dalam kebanyakan kasus, terjadi juga kekhawatiran tentang berat badan dan bentuk tubuh. Anoreksia dapat menyebabkan kematian dini, seringkali karena komplikasi medis atau tindakan bunuh diri, serta memiliki risiko kematian yang lebih tinggi daripada gangguan mental lainnya. Bunuh diri adalah penyebab utama kematian yang keempat pada remaja yang berusia 15-19 tahun. Ada beragam faktor risiko untuk bunuh diri, termasuk penggunaan alkohol yang berlebihan, tindakan kekerasan di masa anak-anak, stigma terhadap upaya seseorang mencari bantuan psikologis, hambatan untuk mengakses perawatan kesehatan fisik dan mental, serta akses ke beragam cara bunuh diri. Media digital dan media lainnya juga berperan penting dalam meningkatkan atau melemahkan upaya pencegahan bunuh diri. Gangguan perilaku karena masalah perkembangan lebih umum terjadi di kalangan remaja yang lebih muda daripada remaja yang lebih tua. ADHD alias gangguan defisit atensi dan hiperaktivitas ditandai dengan kesulitan memperhatikan, aktivitas berlebihan, dan tindakan tanpa memperhatikan konsekuensi. Gangguan ini terjadi di antara 3,1% dari individu berusia 10-14 tahun dan 2,4% dari individu berusia 15-19 tahun. Sementara itu, beberapa gejala perilaku destruktif atau menantang terjadi di antara 3,6% individu berusia 10-14 tahun dan 2,4% dari individu berusia 15-19 tahun. Banyak perilaku berisiko terhadap kesehatan, seperti penggunaan narkoba, alkohol, tembakau, atau tindakan seksual yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mulai terjadi selama masa remaja. Perilaku berisiko digunakan sebagai strategi yang kurang sehat untuk mengatasi kesulitan emosional pada sejumlah remaja, sehingga tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka juga. Di samping itu, individu dengan masalah perilaku juga berpotensi terlibat dalam kasus kriminal atau kejahatan, hingga mengalami kematian dini. Masalah lain yang mungkin muncul walaupun dalam jumlah kecil yaitu psikosis. Gejala psikosis paling umum muncul pada masa remaja akhir atau dewasa awal, terutama gejala halusinasi atau delusi. Pengalaman-pengalaman ini berpotensi merusak kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan pendidikan sehari-hari dan seringkali mengakibatkan terjadinya stigma atau pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu kesejahteraan mereka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya membuat remaja memiliki kesehatan mental yang baik? Pertama, deteksi dan intervensi dini. Adalah penting untuk memenuhi kebutuhan remaja terhadap kesehatan mentalnya. Namun tentunya baik orang tua maupun guru serta pihak-pihak lain yang seringkali berurusan dengan remaja
perlu mendapatkan pembekalan rutin dan berkala tentang bagaimana mendeteksi perubahan emosi dan perilaku pada remaja, supaya mereka sedini mungkin segera mendapatkan penanganan yang diperlukan, tanpa menunggu hingga masalah menjadi berkepanjangan. Kedua, pencegahan dan perlindungan. Kegiatan pencegahan masalah kesehatan mental bertujuan untuk memperkuat kapasitas seseorang mengatur emosi, meningkatkan alternatif perilaku pengambilan risiko, membangun ketahanan untuk mengelola situasi dan kesulitan, dan mempromosikan lingkungan sosial yang mendukung serta adanya jaringan sosial. Pendekatan non-farmakologis dan mengutamakan peranan keluarga dalam merawat remaja perlu lebih diprioritaskan ketimbang menempatkan remaja di lembaga perawatan kesehatan mental atau pemberian obat secara berlebihan. Di samping itu, upaya melindungi remaja dari kemungkinan terjadinya kekerasan di dalam dan di luar rumah, diskriminasi ekonomi dan sosial adalah langkah-langkah pencegahan penting lainnya yang dimulai dari lingkungan pelindung dan suportif dalam keluarga, di sekolah, atau di komunitas yang lebih luas. Ketiga, memastikan akses ke perawatan kesehatan mental. Akses yang mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan mental akan sangat penting bagi kesejahteraan remaja dan akan berlanjut hingga ke masa dewasa mereka. Keempat, promosi pembelajaran sosial emosional dan kesejahteraan psikologis. Program-program ini membutuhkan pendekatan multilevel dengan berbagai platform, misalnya media digital, pengaturan kesehatan atau perawatan sosial, sekolah, masyarakat, dan berbagai strategi untuk menjangkau remaja, terutama yang paling rentan. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.